Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, warga jemaat GPB Fata Gunung Payung ataupun juga saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan acara Lensa Fata Gunung Payung di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan disapa kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan bahkan juga menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah perjalanan dan aktivitas kehidupan sepanjang hari ini lewat Lensa Fata Gunung Payung. Namun sebelumnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas di sepanjang kehidupan hari ini, dalam keterpanggilan hidup kami melandasi seluruhnya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar saat ini. Terangi mata batin kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengerti kehendak-Mu dan tuntun kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca dengar di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah berpikir, bertukar pikiran, pengetahuan di tengah-tengah kehidupan ini. Bertukar pikiran dan pengetahuan. Bapak Ibu, kita semua tentunya tahu siapa itu Paulus dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Saulus adalah nama aslinya. Setelah dia mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan Yesus, kemudian dia berganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Paulus berlatar belakang Yahudi, sangat memegang teguh hukum Taurat, dan dia mempunyai seorang guru yang sangat-sangat terkenal bernama Gamaliel. Tentunya Bapak Ibu dengan latar belakang demikian, Paulus memahami hukum Taurat dalam penerapannya di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih bahwa Paulus berada di daerah Athena. Kota ini dikatakan mempunyai banyak berhala, bahkan lebih banyak patung dewa-dewa daripada orang-orang yang ada di sana. Di Athena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Allah di rumah-rumah ibadat maupun mereka yang dijumpai di pasar. Apa yang dipercakapkan oleh Paulus saat itu Bapak Ibu? Paulus mempercakapkan Yesus, Sang Penyelamat manusia yang menyelamatkan saudara. Saya, Paulus, kita semua dan semua orang yang percaya pada Yesus. Paulus bertukar pikiran dengan para ahli pikir yang termasuk dalam kelompok Epikuros dan juga Stoa. Mereka-mereka yang dikatakan sebagai cendekiawan Yahudi yang ada pada saat itu. Pada ayat yang ke-18b, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan bahwa rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Paulus dikatakan sebagai orang yang memberitakan ajaran dewa-dewa asing, sebab ia
memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Paulus memberitakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Pemberitaan Paulus tentang Yesus ini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dipandang sebagai sebuah ajaran baru di kalangan orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Paulus di tengah-tengah komunitas mereka di Athena. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua itu membawa Paulus pada sebuah persidangan. Tapi semua itu saudara-saudara tidak menghalangi Paulus untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebenaran tentang Yesus Kristus. Semua itu tidak menghalangi Paulus, dan itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-28. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih pada diri Paulus? Mungkin itu juga pernah dialami, pernah terjadi pada diri setiap kita. Mungkin kita pernah bercakap-cakap dengan orang lain tentang siapa tuh Yesus yang kita imani, siapa tuh Yesus yang kita percaya dalam hidup ini. Namun mungkin saja Bapak Ibu, ada orang yang tidak bisa menerima Yesus itu ketika kita berbicara tentang Yesus itu. Mungkin saja ada orang yang tidak bisa menerima apa yang kita katakan tentang Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, jika demikian, apakah kita harus mundur? Seperti Paulus saudara-saudara, dia tetap memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus. Meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, meskipun ada hambatan. Mungkin saja saudara-saudara kita tidak seperti Paulus yang langsung berdialog dengan orang lain tentang siapa itu Yesus. Namun kita bisa menceritakan tentang siapa itu Yesus kepada orang lain, tentang siapa itu Yesus yang penuh kasih. Kita bisa katakan tentang Yesus kepada orang lain melalui tindakan hidup kita, melalui tindakan hidup kita setiap hari dalam hubungan dengan orang lain. Ingat saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Dia adalah Allah yang memberikan hidup dan nafas pada semua manusia. Dia adalah Allah yang memberikan hidup dan nafas pada saudara, saya, kita, semua orang di dalam dunia ini. Dia ada sumber kehidupan kita. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia kita menikmati keselamatan. Di dalam Dia juga kita dimampukan untuk menceritakan tentang kasih-Nya kepada setiap orang di tengah-tengah kehidupan ini. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tunjukkan siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus yang menyelamatkan kita. Siapa itu Yesus yang berdiam bertahta dan memimpin hidup kita. Mari kita tunjukkan siapa itu Yesus. Bukan hanya dengan ucapan, tapi ucapan itu harus disertai dengan tindakan. Bukankah saudara dan saya adalah firman Tuhan yang hidup, yang dihadirkan Allah dalam dunia ini agar dibaca dan diteladani oleh orang lain melalui sikap hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan dan kekuatan, Allah sumber keselamatan. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Jadikan kami sebagai firman Tuhan yang hidup, yang dibaca, diteladani oleh orang lain melalui sikap keteladanan hidup kami. Diri kami, hidup kami adalah firman yang terbuka, firman yang hidup, yang setiap saat dibaca oleh dunia. Biarlah melalui diri kami, orang lain pun bisa melihat Yesus. Orang lain pun bisa mengalami Yesus. Orang lain pun bisa mengakui dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Berkati seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini.
jaga lindungi dalam kasih dan rahmat Tuhan, dan tuntun kami di sepanjang aktivitas kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan itu, kami berdoa. Amin.